Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru gue, Imam Nuriksan. Gue berusaha di channel ini untuk membahas tentang review dari peralatan fotografi dan videografi. Mungkin next kedepannya gue akan berusaha mereview tentang lensa atau kamera. Nah, kali ini gue akan berusaha membahas tentang lighting. Lighting apa yang akan gue bahas? Lighting ini adalah Godox SL series. Nah, Godox SL series ini merupakan salah satu lighting yang banyak diincar oleh para videographer dan juga filmmaker, entry filmmaker ya bisa dibilang. Karena lighting ini yang pertama harganya murah, terus reviewnya juga, keterangannya juga bagus gitu, terang. Lighting ini datang dari sebuah merek juga yang belakangan mengeluarkan banyak produk yang cukup inovatif bisa dibilang, yaitu perusahaannya Godox. Nah, Godox sendiri mengeluarkan dua tipe untuk continuous light-nya, yaitu Godox SL series dan juga VL series. VL series itu yang gue baru tahu sih, baru belakangan ini kayaknya baru launching. Yang pasti untuk SL series ini harganya lebih murah. SL series itu ada beberapa, ada SL60W, SL100W, SL150, SL250. Untuk VL seriesnya yang pasti harganya jauh lebih mahal. Yang gue tahu ada VL 150 dan juga VL 300. Nah, untuk ini gue akan membahas tentang Godox SL60W. Di Godox SL60W ini dia punya dua produk. Yang pertama Godox SL60W ini dan juga Godox SL60Y. Nah, yang seri 60Y itu jarang banget ada yang review sih. Bedanya apa? Di 60W ini yang dihasilkan cahayanya yaitu cahaya daylight, cahaya natural gitu. Yang white balance-nya berkisar di 5600 Kelvin. Untuk di yang SL60Y yang dihasilkan cahayanya adalah tungsten, berkisar di 3300 Kelvin. Jadi yang dihasilkan dari SL60Y itu cahayanya agak kekuningan, lebih kuning ya. Nah, kalau yang SL60W ini untuk daylight, cahaya yang dihasilkan lebih natural. Nah, kenapa diincar banget nih Godox SL60W? Yang pertama, harganya murah. Cuma belakangan ini karena banyak banget yang ngincer, stoknya pada habis. Momennya pas banget sama pandemi corona. Dan tiba-tiba harga dolar melonjak tinggi gitu. Gue dapet ini di harga 1,5 juta. Sementara marketplace sekarang harganya di Mei 2020 ini berkisar di 2 jutaan. Dan kebanyakan marketplace tuh tokonya pada nggak nyetok barang ini. Dan juga sekarang kayaknya ada sistem baru di untuk Godox SL60 ini, itu belinya harus pre-order karena banyak banget permintaan. Nah, kali ini gue akan coba yang pertama kali unboxing dan juga nanti kita lihat untuk reviewnya seperti apa lampunya. Ini gue akan coba unboxing ya. Kita lihat yang didapat tuh apa aja. Pasti yang pertama buku manual. Yang kedua remote. Nah, remote ini nanti bisa dipakai buat on off, ngatur channel, terus ngatur intensitas keterangan cahayanya dari 0% kalau nggak salah sampai 100%. Gue miringin karena meja kecil. Nah, ini ada kabel power. Nah, ini ada reflektor ya. Nanti kita bahas juga dia pakai mount apa. Nah, ini dia. Nah, kita tunggu lightingnya sendiri, Godox SL60W. Godox SL60W ini pakai mount type-nya, dia pakai Bowens mount. Jadi udah asik buat ditempelin pakai octabox, softbox ataupun yang lainnya. Udah, kita unboxing. Itu aja barang yang di dalamnya dan juga dusnya. Kita review pertama dari build quality deh. Nah, kalau dari build quality sih dari harga 1,5 juta sampai 2 jutaan sekarang ini ya so-so lah. Karena build quality-nya yang pasti plastik. Dan kalau menurut gue sih yang penting keterangannya. Nah, reflektornya ini buat gue kayaknya nggak terlalu banyak pakai reflektor dibuat channel-channel YouTube gue selanjutnya. Gue rencananya nanti bakalan Godox SL60 ini dijodohin sama
aperture light dome. Gue kebetulan punya aperture light dome, bentuknya octabox. Gue pakai itu nanti rencananya juga biar hasil cahayanya lebih soft. Oke, kita lihat aja nanti. Nah, ini Godox SL60W nya udah dipasang di tripod di light stand. Kita akan coba cek untuk nyalanya itu seperti apa. Coba dulu. Gue nggak tahu nih kondisi gue overexposure apa enggak nih, karena tadi sih menurut gue udah cukup. Ini keterangannya dia seperti ini dalam kondisi gue masih pakai lampu rumah ya. Nah, untuk settingannya ini kita bisa setting. Nah, ini intensitas powernya kita bisa setting. Nah, ini yang gue bilang, ini nggak bisa dipencet langsung gini. Nah, ini harus diklik satu-satu kayak gini. Nah, ini lumayan makan waktu juga. Ini menurut gue salah satu kelemahannya juga. Nah, kita juga bisa setting channel di sini. Nah, ini kebetulan lampu gue settingnya di channel 11, jadi bisa maju. Nah, channel 12 dia sampai berapa channel nih? Oh, 16, ada 16 channel. Nah, ini coba dan ini ada 16 channel dan ada A, B, C dan D. Oh, sampai F bahkan. Jadi ada 16 channel dari A sampai F. Nah, punya gue ini kebetulan channelnya 11A. Udah cocok. Nah, ini off, kondisinya seperti ini. Coba kita nyalain lagi. Nah, dia tetap di intensitas settingan yang sebelumnya, itu tetap di 100%. Gue coba matiin ya lampu rumah gue, dan gue pengen tahu seperti apa keterangannya. Nah, ini keterangannya untuk di 100%. Dia di 100% dalam kondisi ruangan gelap. Ini coba kita turunin lagi seperti apa. Ya, ini nuruninnya sih lama banget sih kalau pakai remote kayak gini. Ini dia keterangannya di 10%. Gue nggak tahu, coba cukup kelihatan nggak buat gue agak. Kebetulan ruangannya lumayan panas karena gue cuma pakai kipas, nggak pakai AC. Nah, ini keterangannya seperti ini. Gue jarak semeter lah ya, nggak nyampe setengah meter lah. Ini keterangannya di 10% kayak gini. Gue akan coba bahas kenapa lampu Godox ini begitu menarik buat para videographer dan filmmaker entry ya, karena lampu ini menurut speknya menghasilkan CRI 93 dan TLCI 95. Karena kebetulan gue juga nggak punya light meter, jadi nggak bisa ngitung berapa kekuatan aktualnya dia. Yang pasti menurut specs dan menurut mereknya dia menghasilkan output 60 watt. Nah, 60 watt sih menurut gue udah cukup banget sih buat YouTuber dan juga filmmaker entry level. Karena yang pasti lampu ini harganya sangat terjangkau. Kalau dibandingin dengan lampu Aperture 120D Mark II sih harganya ini menarik banget dan menggiurkan banget. Lu bisa beli Aperture 1 tapi ini bisa dapat mungkin 5-6 kali. Ya, kelemahannya salah satunya ini yang gue lihat, kalau connect dari remote ke lampunya sih gue bilang cukup cepat, cuma yang jadi keluhan menurut gue kelemahannya salah satunya ini sih, naiknya lama banget. Ini aja. Nah, nanti kita akan coba. Menurut review orang-orang pakai ini, salah satu kelemahannya adalah lampu ini flicker. Nanti coba kita cek apakah ini flicker. Gue shoot ini di Full HD pakai Sony A7S. Gue pakai shutternya 1/50 karena di A7S belum ada shutter angle. Gue nggak tahu ini, coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa, apakah flicker apa enggak. Nanti juga akan gue coba untuk video slow motionnya, apakah flicker atau tidak di slow motion. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah menurut review orang-orang, lampu ini fan-nya cukup berisik. Nanti kita akan coba tes apakah fan-nya cukup berisik atau tidak gitu.
Ini setup terbaru gua. Jadi gua pakai reflektor bawaan, masih belum pakai softbox. Nanti rencananya bakal gue pasangin softbox Aputure Lightroom Mark 1. Nah, ini kondisinya masih pakai reflektor bawaan, jadi cahaya yang dihasilin cukup keras. Nanti kalau pakai softbox mestinya yang dihasilin cahayanya lebih bagus dan lebih soft dan lebih merata ya, karena lebih lebar. Nah, ini menurut gua harga segini sih plusnya worth it banget sih. Kelebihannya karena yang pertama murah, yang kedua juga intensitas cahaya yang dihasilin juga terang. Bisa dibilang untuk ukuran 60 watt ini menurut gua terang banget sih segini. Terus juga minusnya, kalau kita bahas minusnya, yang pertama yang pasti build quality-nya masih plastik. Sama dia lock handle-nya nanti kalau dipasangin softbox biasanya agak turun dia untuk lock handle di lighting-nya sendiri. Terus menurut gue fan-nya memang cenderung agak berisik ya, tapi menurut gue nggak ganggu sih segitu. Dia masih oke lah ya menurut gue batasan suara kipasnya. Terus untuk flicker pada saat slow mo, menurut gue ini pada saat kondisi 20 fps settingan kayak gini sih standar. Menurut gue nggak ada flicker, normal aja. Gue pakai settingan PAL 20 fps. Terus juga terus gue tes tadi slow mo juga menurut gue ya nggak ada flicker gitu. Jadi mungkin beberapa reviewer atau youtuber dapat yang bad copy mungkin. Nah, ini menurut gue sih nggak ada flicker sih. Oke. Terima kasih yang udah ngikutin video ini untuk review gue DXS90 nya. Tunggu review-review gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, klik like kalau emang lu suka video ini, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk dapat pemberitahuan review-review gue selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.